Oke, ketemu lagi dalam ide Ruby, ide RP, ide Ruby Prasetyo. Kali ini tentang toleransi. Rasanya Indonesia diuji lagi dan mungkin ini bukan masalah diuji lagi ya, tapi memang itu sesuatu yang menyertai gitu. Nah, saya rasa ujian toleransi itu seiring dengan tingkat pendidikan warganya, tingkat pendidikan bangsa. Saya pernah mendiskusikan tentang toleransi ini memang sangat mungkin terjadi atau intoleransi. Intoleransi itu sangat mungkin terjadi karena seseorang yang kalau bahasa Jawanya itu dolane kurang adoh atau mainnya kurang jauh gitu ya. Jadi mungkin hanya di situ-situ saja dengan teman yang itu-itu aja sehingga dia sangat sulit untuk bisa toleran terhadap hal-hal yang berbeda. Penjelasannya begini, kalau kita hanya bermain di wilayah tertentu dengan kelompok tertentu saja, apalagi itu kelompoknya homogen, sama gitu ya, misalnya sama agamanya, tingkat pendidikannya, tingkat ekonominya, ya artinya kita merasa bahwa yang menjadi teman itu ya ini aja. Saat ada golongan yang lain, misalnya agama yang lain, tingkat ekonominya berbeda, entah lebih tinggi entah lebih rendah, tingkat pendidikannya berbeda, entah lebih tinggi atau lebih rendah, itu dianggap sebagai orang asing, orang lain, orang yang berbeda. Sehingga makna dari toleransi itu muncul dari situ. Ini pendapat saya begitu. Jadi saat seseorang itu punya nilai toleransi yang rendah, kemungkinan ini dugaan saya mereka tidak mempunyai jaringan yang luas. Nah, logika saya begini, kalau misalnya tingkat pendidikannya sama gitu ya, terus kemudian tingkat ekonominya sama, kemudian ada di komunitas yang homogen, saya kira secara sikap gitu ya, saya nggak tahu itu mental atau logika berpikirnya gitu, pasti akan terbentuk dengan cara yang sama. Nah, saat kemudian mendapat berita-berita, mendapat kabar-kabar dari luar sana bahwa oh mereka yang ini berbeda, mereka yang ini berbeda, mereka yang ini berbeda, kayak gitu ya akan dianggap berbeda. Kemudian ini musuh, ini lawan, ini tidak sama dengan kita, ya itu yang akan masuk karena tingkat pemikirannya, tingkat logikanya cuma di situ. Nah, makanya kenapa saya bilang kurang adoh dolane, kurang jauh mainnya kurang jauh. Karena kalau dengan kita bermain lebih jauh, kita akan melihat tingkat yang berbeda, tingkat yang lain. Oh, di sana ternyata ada kelompok yang berbeda. Dan cobalah untuk menyelami kelompok itu. Apakah kelompok-kelompok yang berbeda itu adalah hanya karena perbedaan itu menjadi musuh, menjadi lawan? Karena di kelompok yang berbeda itu juga ada orang-orang yang baik, orang-orang yang sama dengan kita, walaupun berbeda sama sekali. Nah, saya rasa itu yang menjadikan kita agak sulit membuat toleransi ini sesuatu yang bisa dihidupi bersama kayak gitu, karena dugaan saya intoleransi itu tidak mengenal tingkat pendidikan, tidak mengenal tingkat ekonomi. Jadi katakan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi ini baik sekalipun, kalau dia mainnya kurang jauh, ya dia akan intoleran dengan mungkin orang yang berbeda, tetap sama, tetap seperti itu dampaknya, hasilnya. Jadi kalau ada katakan orang miskin dan tidak berpendidikan, tapi bermainnya di situ-situ aja, itu akan potensi intoleran. Orang kaya dan berpendidikan, tapi mainnya di situ-situ aja dengan golongan yang itu aja, itu juga akan potensi intoleran.
Tetapi orang miskin dan tidak berpendidikan, kemudian dia mainnya jauh gitu ya. Main jauh ini bisa diartikan dengan bermain atau berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, entah tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, atau tingkat pendidikan ekonomi dan agamanya misalnya begitu ya. Nah, dia akan cenderung bisa lebih toleran. Apalagi orang kaya dan berpendidikan, dia punya potensi mengenal orang yang lebih banyak, ya pasti akan lebih toleran. Makanya bagaimana kita membuat warga negara yang toleran, saya rasa bukan hanya dari tingkat pendidikan dan tingkat ekonominya, tapi lebih pada tingkat bersosialisasinya. Jadi bagaimana kalau kita ada di lingkungan kita lihat apakah terlalu homogen ataukah sudah heterogen. Kalau terlalu homogen ya kita memang harus lepas dari lingkungan itu, artinya kita harus mengenal lingkungan yang lain yang di mana di situ lebih heterogen. Bersyukur kalau lingkungan kita sudah heterogen, beda agama, beda suku, beda ras misalnya begitu. Nah, di situ pasti yang terlahir di situ akan ada orang-orang yang lebih toleran. Saya rasa toleransi akan tetap menjadi isu yang penting. Cuman bagaimana kita menyikapi dengan baik bagi mulai dari mana ya? Bagi orang tua gitu ya. Mungkin saya mulai kayak saya gitu. Orang tua yang punya anak-anak kecil, anak-anak usia remaja dan lebih muda lagi, mulailah memberikan makna toleransi yang benar. Pilihannya ada di kita. Apakah kita akan mendidik anak kita toleran atau intoleran, itu sebenarnya pada orang tua. Yang anaknya mulai katakan usia SD lah ya. Usia SD ini sebenarnya kita masih mudah untuk mendoktrin, apalagi yang usianya lebih rendah lagi, TK, playgroup, belum sekolah, itu bagaimana diajari untuk mengasihi, untuk menyayangi dengan teman-teman mereka yang bahkan berbeda sekalipun. Kuncinya di situ. Kemudian buat anak-anak SMP mungkin yang sudah bisa mulai mengerti apa yang saya bicarakan, ya mulailah belajar untuk berinteraksi dengan orang-orang lain. Orang-orang yang berbeda warna kulitnya, orang-orang yang berbeda cara ngomongnya, logatnya, karena berasal dari tempat yang lain. Mulailah seperti itu, karena dengan begitu akan tahu bahwa orang yang suaranya keras bukan berarti itu kasar. SMA, kuliah, dan seterusnya, dan kemudian orang-orang yang bekerja gitu, carilah tempat yang lebih heterogen, jangan yang homogen. Kalau mau tumbuh toleransinya. Saya kira itu dulu aja dari saya tentang toleransi dan bagaimana maknanya. Teman-teman yang punya ide untuk mengupas lebih jauh tentang toleransi dan bagaimana membangun toleransi itu silakan tuliskan di kolom komentar. Saya mencoba untuk selalu mengingatkan toleransi, karena hanya dengan toleransi ini kita akan menjadi bangsa yang berbeda tapi tetap bersatu. Demikian dari saya, terima kasih. Ketemu lagi di lain kesempatan di Ide Ruby, IDRP, Ide Ruby Prasetyo.